Kemudian kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita Ini, mulai ya semuanya ya ya. Saya silakan. buka. Oke, kita buka. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Selamat malam. Boleh disiapkan AutoCAD-nya. Nanti rencananya yang akan online siapa aja. Boleh infokan ke saya. Pak Rozik tadi gimana Pak AutoCAD-nya? Ini saya kasih akses untuk share screen ya Mas ya. Oh ya udah nih. Ya, Hmm. boleh. Yang punya akses AutoCAD bisa langsung dibuka ya teman-teman AutoCAD-nya ya supaya bisa langsung praktek ya. Oke, sudah nampak ya. Ya, jadi gini ya. Sebentar Bu ya, ada ini, sorry, soalnya lagi di hotel ini, saya ambil paket bentar. Oke, sorry Bu, ada gangguan Bu, 1 menit. Ini saya lagi di Medan ini Bu, tadi pesawatnya udah landing overnight di Medan. Oke ya, sorry. Silakan Jadi silakan. kita lanjut lagi ya. Di sorry di server. Di Google Drive, itu ada saya upload beberapa folder, ada 4 folder. Di mana di sini ada folder CAD. Di sini ada folder crane specification ini ya, yang mana di sini tuh katalog semua crane ya. Terus di sini nanti ada pelatihan AutoCAD dasar dan Madiyah, ini lebih ke pelatihan Autodesk Training Center. Jadi harapannya eh, kita bisa penggunaan AutoCAD-nya seperti apa, nanti pengoperasian aktualnya seperti apa. Di sini ada reference drawing lifting plan. Di sini kalau misalkan Bapak buka, di sini banyak ya Pak lifting plan gabungan. Ini banyak, silakan, boleh Bapak jadikan bahan referensi, contoh, copy, dan lain-lain, boleh bebas. Lifting plan itu, eh, sebentar ya, saya coba lihatkan ya. Jadi untuk warna itu sebenarnya stylenya masing-masing ya, tergantung jenis-jenis dari perusahaan itu sendiri. Judul-judulnya pun juga mereka akan menjudulkan ada lifting drawing, ada lifting plan, ada lifting simulation, ada macam-macam ya, tergantung apa yang harus ditampilkan. Apakah hanya sekedar plot view, side view, atau lengkap sama sling calculation-nya ataupun sling simulation-nya ya. Kalau di sini kan hanya ada dua gambar, misalkan hanya ada dua
dua halaman ataupun satu halaman yang mewakili dua gitu. Yang pertama di depan untuk menampilkan generalnya, terus yang kedua untuk menampilkan slingnya. Macam-macam, banyak ya. Jadi nggak harus referensi satu, boleh Bapak lihat referensi yang lainnya, ataupun yang simple pun juga ada ya. Misalkan untuk objek seperti ini. Nah, ini hanya menampilkan tampak atas sama tampak samping ya. Tapi di belakang lembar-lembar berikutnya sebenarnya ada saya lampirkan kayak sling simulation untuk sling calculationnya juga sama lifting study-nya gitu kan. Karena sling itu kalau kita lihat dari tampak depan kan kelihatannya lurus ya. Padahal aktualnya itu kan dia diagonal ya. Nah itu yang harus benar-benar dipertimbangkan. Kalau kita hanya sekedar menggambar dan dapatnya sudut 30 derajat, ternyata itu sudut dari tampak depan kan beda hasilnya dengan sudut diagonal. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Di sini ada gambar referensi. Di sini nanti sudah kalau misalkan di-download, ini ada dasar dan madya. Ini nanti kita akan praktek juga. Terus di satunya pun di sini untuk crane specification. Jadi ini untuk katalog-katalog semua crane jenisnya. Ya, kalaupun misalkan tidak ada di sini, nanti bisa download juga di Google ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Boleh silakan di open AutoCAD-nya. Pak Angga tadi nggak ready, Pak Juna nggak ready, Pak Nugroho. Gimana Pak Nugroho? Aku open AutoCAD tapi tahun 2021 nggak masalah ya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah Pak. Oke, oke. Oke, Continue. Pak Rozik gimana? Pakai AutoCAD open juga atau seperti apa Pak? Ya, udah open Mas Zakir, sudah Sudah open. ya? Oke, setidaknya ada dua ya, aman. Oke ya, silakan boleh dilihat, silakan di open gambar. Silakan di open gambar yang saya buka. Gambarnya seperti ini ya, filenya itu S-18-13306. Nah, tadi ada dua ya. Saya nggak pakai slide ya, karena kalau untuk software ini kalau pakai slide, dia akan habis di situ waktunya. Kita mulai, harapannya nanti kita akan praktek. Saya 5 kali step, Bapak fokus lihat, kemudian Bapak praktek ya. Jadi sebisa mungkin jangan lihat sambil praktek gitu. Bingung nantinya. Tapi kalau Bapak punya dua layar, kalau offline sih masih masih bisa diatur ya. Tapi kalau online itu biasanya saya 3 langkah, 5 langkah, tergantung nanti beberapa bisa cepat atau tidaknya. Tapi pada saat misalkan macet, bingung, tolong infokan ke saya Pak ya. Saya akan ulangi lagi. Jadi harapannya semuanya bisa ya. Jadi mohon maaf mungkin ada yang cepat, wah, tapi agak ketinggalan ya. Harapannya semuanya bisa. Boleh Pak dibuka? Ya, Itu yang di hari pertama ya Mas Zakir ya? tidak Pak. Ada di file cat. Jadi foldernya ini saya simpan di file cat sini Pak. Di folder cat, sorry. Di sini ada S1813306. Nah, itu boleh Bapak open. Kalau ada yang tidak Oke, bisa oke. open, boleh kabari biar saya save as turun. Nah, sambil saya tanya Pak ya, Pak Nugroho, sudah berapa lama Pak pakai AutoCAD? Saya nggak, biar saya akan menyesuaikan ini. Apakah harus basicnya sedikit? Saya udah lama mas, saya nggak pernah jadi operator AutoCAD mas, cuman ya ngasih-ngasih arahan aja bagaimana gambar sini, Ngerti ya? bagaimana gambar itu mas. Siap, siap. Maksudku, nanti Itu pada saat masalah mau selection, ini aman ya semuanya ya? ya mas, aman mas. Aman, oke. Jadi, zoom in, zoom out, nanti saya flashback lagi ya. Oke Pak, boleh Pak sambil dilihat dulu Pak ya, sambil di open filenya, boleh dilihat saya sambil dengar. Ini adalah user interface dari software
AutoCAD ya. Kebetulan di sini saya menggunakan AutoCAD Mechanical 2023. Untuk versi Mechanical, Civil, Electrical nggak ada masalah Pak ya. AutoCAD General, AutoCAD 2023 gitu nggak apa-apa. Abaikan mechanical-nya. Ini hanya tambahan-tambahan tool saja. Secara konsep sama, secara user interface sama. Oke, ini adalah tampilan dasar. Nah, biasanya kalau saya custom ini Pak, tampilan AutoCAD klasik. Jadi saya udah hilangkan ada tampilan AutoCAD klasik saya sendiri. Saya udah sembunyikan karena kalau saya pribadi lebih cenderung menghafal command line daripada menghafal lokasi. Ya, jadi contoh ini ada gambar Pak ya. Di bagian atas ini namanya menu Pak ya. Nanti kita sepakati semuanya ini adalah menu. Di bagian bawah ini adalah grup. Jadi nanti bapak-bapak ini bisa mendengarkan suara saya bisa gerak tanpa harus melihat. Jadi lebih cepat lagi. Jadi misalkan eh gunakan circle gitu kan. Circle itu ada di menu home di grupnya draw ya. Ini adalah circle ya. Atau move atau copy tetap di menu home di grup modify cari move atau copy, rotate, mirror semua ada di sini ya. Nah, tapi bisa menggunakan shortcut keyboard. Kita menggunakan keyboard. Misalkan kalau saya klik circle, sini ada circle, saya klik, jadi lingkaran Pak ya. Tapi kalau saya pilih menggunakan keyboardnya C enter atau spasi, ini akan jadi circle juga. Jadi saya butuh waktu 3 atau 4 detik untuk naik ke atas, untuk memilih circle, terus balik lagi ke sini. Ya, tapi kalau saya pakai keyboard C enter langsung di sini aja, dia bisa menghemat 3 detik ya. Nah ini dari sisi kalau nanti mau fast drawing ya, kalau mau fast drawing biasanya udah bermain di AutoCAD bisa paham lah. Tapi nggak apa-apa ya, pelan lambatnya itu tergantung jam terbang. Oke, boleh ya, Bapak boleh lihat di sini ada gambar. Perhatikan, saya flashback ke penggunaan mouse, ya. Scroll mouse pada saat dimajukan, mundurkan, dia akan besar, kecil. Terus pada saat scroll mouse-nya saya tekan, terus saya gerakin mouse-nya, dia akan drag, ya, gini. Dia akan drag, oke? Dia akan drag, zoom. Nah, dan konsep dari zoom, pastikan pointer, ini adalah pointer Pak ya, pointernya posisinya sesuai. Jadi jangan sampai Bapak mau fokus ke tabel, ini ada tabel ya Pak ya. Pada saat mau fokus ke tabel, arahkan kursornya ke tabel, zoom. Nah, dia akan ke sini. Jangan sampai saya mau fokus ke tabel, tapi kursor saya di sini. Saya zoom. Nah, jadinya ke sini. Ya, ya itu sih. Basic dasarnya adalah penggunaan mouse. Jadi nanti bisa cepat ya. Klik ke sini, terus kita cek lagi ke sini. Nah, oke, sudah sambil dibuka. Terus perhatikan gambar yang ada di sini. Ini semuanya di grup ya Pak ya. Di grup, ini di grup, jadi satu kesatuan ya. Pastikan nanti gambar lifting plan itu jangan satu persatu tidak di grup, hancur. Susah nanti Bapak akan menseleksinya. Ini saya tidak grup misalkan, ini saya tidak grup misalkan. Saya pun kalau mau milih kerennya harus saya klik satu-satu. Nah, apalagi untuk misalkan equipment-nya, ini harus satu-satu. Jadi pastikan semuanya di grup. Nah itu. Nah apa saja yang harus di grup? Pertama yang harus di grup adalah crane-nya itu sendiri. Mobile crane, crawler crane, monggo silakan. Nah di sini ada crawler crane, dibuatin grup. Terus di bagian equipment-nya pun juga di grup, biar untuk mempermudah pada saat selection. Oke. Dan ada lagi yang paling canggihnya lagi. Adalah dibuat yang namanya dynamic object. Ini hanya overview singkat Pak ya. Nanti habis itu kita
praktekin satu-satu. Ya, keren ini saya copy sini. Ini saya tutup saja, Pak ya. Jadi karena saya sudah hafal, jadi saya tutup saja. Nah, ini adalah gambar 2D, di mana ini saya bisa tarik, di mana ini bisa saya tarik juga, langsung ikut semuanya. Walaupun saya misalkan ada dua. Kalau misalkan objek di grup ubah satu, ubah semua. Wah, ini saya ubah nih, seperti ini, ya. Atau ini saya agak radiusnya lebih tinggi, lebih rendah radiusnya, sorry. Nah, yang ini nggak ikut. Ini adalah dynamic block. Beda halnya, contoh, saya mempunyai circle di sini, dan saya buatkan rectangle seperti ini. Anggap aja contohnya seperti ini ya, Pak ya. Saya beri warna yellow, dan objek ini saya jadikan grup. Nah, bagaimana cara buat dia menjadi grup? Simple, Pak ya. Bapak tinggal tekan sorry, bukan grup, Pak ya, blok ya. Kita buatkan dia blok. Setelah klik blok, dia akan muncul kotak dialog blok di sini. Tinggal Bapak namakan, misalkan ini tes blok. Nanti tinggal Bapak namakan, misalkan boom 42, boom 36, jadi lebih mempermudah. Kalau misalkan panjang-panjang boomnya berubah, itu simple banget. Ini tes blok. Setelah sudah, di sini ada pilihan pick point. Pegangannya di mana? Pegangannya saya mau pegangannya di sini. Terus select objek. Objeknya saya select ini. Enter. Sudah muncul? Oke. Nah, ini jadi blok, Pak. Tapi, ada tapinya. Ini blok yang belum diisi. Jadi, blok yang belum kita kasih formula-formula gitu. Saya duplikat menjadi banyak. Ada 3 saja ya, Pak ya. Saya duplikat menjadi 3. Nah, nanti, misalkan ternyata objek yang bagian sini, ini harusnya lebih pendek daripada objek yang ini. Kita akan ubah. Ubah, diklik 2 kali, kita masuk ke dalam grupnya, bloknya, ini saya pendekin segini. Oke, setelah sudah saya pendekin, kemudian saya keluar dari grup, saya keluar dari bloknya. Saya kebalik terus. Nah, pada saat saya keluar, semuanya ngikut jadi pendek. Nah, ini adalah blok yang biasa. Blok yang biasa-biasa saja. Dan masih banyak, Pak ya. Kalau anggap aja contoh ya. Contoh yang simple. Nggak usah keren yang terlalu kompleks. Nanti kita buat contoh yang simple. Di sini, ini nggak dibuat semuanya ya. Di sini ada row crane. Ini bukan mobile nih, row crane ya. Karena kabinnya cuma satu. Ya, kabinnya cuma satu. Ini kebetulan ini crane Kato. Crane Kato kapasitas 70 ton. Nah, ini adalah dynamic block yang tidak digabungkan semuanya. Karena kan yang namanya crane mobile atau row crane pasti ada outrigger. Outriggernya ternyata harus disetting. Oh, bisa yang 6. Oh, ternyata bisa yang 7. Oh, harus yang lebih pendek lagi. Nah, itu bisa kita setting semuanya. Tanpa harus Bapak buat banyak library dan akan menyusahkan. Jadi, kenapa harus dibuat seperti ini? Untuk memudahkan kita pada saat pembuatan lifting plan nantinya. Tapi biasanya dibuat ini kalau crane itu sering digunakan, Pak. Atau misalkan kalau kita pun di posisi lifting engineer ataupun supervisor eh, dan lainnya ya yang sekiranya nanti akan membuatkan drawing, itu akan lebih mudah. Tapi kalau yang tidak paham konsep dari blok, dynamic block, ya digambar semirip mungkin, kemudian ditempel, pada saat salah, pada saat mau select, susah selectnya, banyak garis. Di sini kan banyak garis nih. Apalagi keren yang tadi bisa dibilang ratusan garis.
1000 garis pun ada gitu kan. Nah ini, jadi untuk outrigger kita bisa setting. Jadi misalkan ini ada 3 Pak ya, ada 2, ada 3. Yang di bagian sini misalkan full outrigger bisa, atau yang bagian ini agak ke bawah ya Pak ya. Yang bagian ini outriggernya agak pendek sedikit, jadi tidak merubah semuanya. Jadi Bapak nggak usah khawatir ini saya ubah yang lainnya berubah. Tidak, tidak akan. Dynamic block tidak akan seperti itu. Dan begitu pun juga dengan boomnya. Oh, boomnya ini ada yang 16 meter. Kita pendekin. Tapi ini nggak ikut nih, ini belum dikonekin. Nggak apa-apa, nanti tinggal kita move. Ya. Terus ini boomnya 44 meter. Oh, bisa, ya kan? Jadi ini boomnya pun kalau kita copy ada 3, di sini agak pendek, ya. Di bagian sini lebih panjang lagi, dan ini yang paling panjang. Paham Pak ya sampai sini konsepnya? Nah, contoh ini gambarnya ini kan acak-acak nih, tapi pada saat nanti di layout, dia bisa rapi. Tergantung style kita, tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuannya kebaca, pengecekan aktual, sama layout itu sama. Ya. Nah, ini adalah sebuah gambar. Gambar berisi kerennya di grup, equipment-nya di. Oh ini sudah di oh yang ini ya, sorry. Ini dibuatin blok semuanya, referensi layoutnya pun juga dibuatin blok, ya. Jadi nggak dipecah-pecah gitu ya. Kalau ini kita pecahkan susah nanti pada saat selection ngeklik satu-satu. Nah, jadi seperti itu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu overview-nya terkait penggambaran lifting plan nantinya. Dan scope kita nanti lebih fokus ke dynamic block, basicnya dapat, ya. Kalau bisa buat semirip mungkin itu bisa lebih baik. Oke, boleh Pak? Sudah, silakan di open filenya. Kalau untuk yang ini kalau mau lihat referensi ini tadi ya, ini ada. Bentar, atau saya belum kirim. Bentar Pak ya, saya kirimkan saja ini langsung di grup WhatsApp. Oke, gimana Pak Nugroho, aman? Aman Mas. Ya, oke Pak. Ya, sekarang kita masuk praktek sama-sama. Sudah sambil dilihat-lihat, boleh tekan Ctrl N Pak semuanya sama-sama. Kita buka lembar baru. Terus Bapak pilih metrik ya. Pojok kanannya open, pilih metrik. Pak Rozik gimana Pak? Aman? Ngikut aja Mas Zakir, ngikut. Ngikut? Sudah buka lembar baru atau bagaimana ini? Sudah, sudah. Sudah. Oke.
start awal Mas, Pak ya. Mas Zakir, Gimana ini Pak? kan aku lewat yang buka link yang di WA ini kan ya, Itu untuk filenya. referensinya Pak. Ini untuk gambar-gambar referensinya nanti itu boleh dilihat. Nah ini Oke. di start awal ini kita akan mengekspor PDF. Kita import ya, sorry ya. Kita akan masukkan PDF ke CAT ya. Karena awal mula jadi seperti ini karena dari katalog. Atau mungkin Oh, beberapa brand yang sudah menyediakan di websitenya itu ada ya. Tadano contohnya, itu ada di websitenya. jadi file yang Brand-brand yang dibuka lain ini S18 ini ya Mas? Yang X18. aku buka, sorry, apa, barusan ke restart AutoCAD-nya saya. Jadi Buka buka lembar baru lagi. aja Pak, Ctrl N, buka lembar baru saja. Kita buka new drawing, new Start drawing, drawing ya. Start drawing. Oke, Control N. Ctrl N, terus pojok kanannya Oke, open. pojok kanannya open. Find ya, tuh ada tool find locate begitu kah? Hmm, Begitu saya ketik Control N yang keluar select template. Template ini ada oh, sorry, Bapak ketikkan yang namanya file dia. Bapak tulis uh, file, Bapak ketikkan di keyboard. Bapak sudah buka lembar baru. Boleh share screen Pak ya? Saya coba stop share sebentar, boleh? share screen ya. Ya, Caranya share screen bagaimana ini? Bu Oh ini dia. Dian, bisa Bisa, ya? bisa. Ya, Bisa ya? ini. Terus ini. Udah ya, Pilih, share. pilih share screen, pilih share. Nah, bisa Ah, nih. Nampak. oke. Coba Pak, Ctrl N. Control N, Kalau Ctrl N munculnya seperti apa? Control N. Ini Nah, itu bisa. Pojok kanannya open, Pak. Sebelah kanan, pojok bawah itu, Pak. kanan. Oh Turun, turun. ini, Nah, ya. pojok kanannya. Expand, panahnya Oke. expand, klik. Nah, pilih Ini, metrik. oke. Oke, pilih metrik. Nah, Sudah? sudah, Pak ya? Oke, Ya. sudah, Pak. Stop aja di situ. Saya kembalikan ke Oke. saya. Oke ya, Pak ya. Di sini saya kursornya panjang ya, Pak ya. Unlimited, warnanya magenta. Kalau mungkin Bapak masih kecil, itu bisa disetting, tapi nggak apa-apa. Sama saja. Saya lebih seneng agak panjang, full, selectionnya agak besar. Nah, sekarang Bapak sudah download tadi filenya, fanspec. Di sini kita coba cari kren yang 250 ton saja, Kobelco. Nah, ini contoh kerennya, Pak ya. Contoh keren untuk katalog, saya nggak jelaskan secara detail, kita fokus di AutoCAD-nya. Kalian Nah, ada 3, kalian ada 4 nih. Kobelco 7250, Pak. 750 spek, yang spek yang atas apa yang bawah? Yang atas bawah sama, cuman yang satu tuh tidak ada drawing transportnya, tidak ada. Nah, saya buka Jadi yang paling atas ini, Pak. Yang ini, yang bawah ini, yang 10 MB. SBMB. Ya. Nah, saya kecilkan dulu. Oke. Kita ketemu di Ya. halaman berapa? Nah, di sini, Pak ya. Di sini, di sini nih file PDF-nya ini original full ya.
Original full itu dalam artian pada saat di zoom pun dia HD, ya, bukan scan-scanan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menggambar kren ini dengan cepat? Kalau kita gambar satu-satu, kita jiplak satu-satu itu terlalu lama, Pak. Ya, kita tarik gambar ini ke AutoCAD. Ya, contoh untuk gambar ini ya. Terus, yang kedua yang harus diperhatikan adalah gambar tampak atas. Ini pun juga dibutuhkan nantinya. Pada saat nanti tampak atas bagaimana, tampak samping bagaimana, tampak dari belakang seperti apa. Jadi ada dua gambar yang nantinya kita masukkan ke AutoCAD. Gambar full seperti ini sama gambar tampak atas seperti ini, itu akan diambil. Terus untuk boom-boomnya bagaimana? Boomnya itu saya ngambil dari gambar ini. Gambar ini bisa. Nih, sorry. Yang mana ya? Yang agak banyak segmennya. Kalau Kobelco ini dia itu sudah ada kadang. Bisa gambar ini ya. Ini untuk panjang boomnya nanti untuk dibuatin jadi otomatis. Tapi nggak apa-apa Pak ya. Ini ini tujuannya bagaimana cara mengimport, memasukkan PDF ke CAD. Nah, kita fokus ke gambar ini. Bapak lihat gambar ini ada di halaman 7. Terus gambar ini ada di halaman 6. Nah, perhatikan dulu langkahnya Pak ya. Habis itu nanti praktek. Di sini ada menu insert. Di sini ada grup import. Ada grup import. Di sini ada import PDF. Ya, import PDF. Biar enak, ini saya copy dulu. Biar saya nyarinya nggak jauh-jauh. Saya copy. Saya pastekan di desktop. Nah, saya masuk kembali lagi ke AutoCAD-nya. Nah, masuk ke menu insert, ke grupnya import. Di sini ada PDF, import, klik. Habis itu, silakan Bapak cari gambarnya tadi, saya ini ya, saya klik open. Dilihat dulu Pak. Setelah itu, kotak dialog import PDF kan ditampilkan ya Pak ya. Bapak pilih yang halaman 7. Klik halaman 7. Setelah itu, di sini konsepnya sama, nggak usah diubah. Scale 1, vektor semuanya sama, nggak usah diubah. Habis itu klik OK. Klik ya Pak, OK. Nanti ditunggu. Silakan Pak, dipraktekkan, saya tunggu ya. Boleh Mas langsung Zakir, dipraktekkan. Gimana Pak? ya ini saya udah terlanjur, nggak saya pilih, masih apa namanya nih, loading lah untuk impor semuanya ini. Waduh, itu semuanya dia puter Pak. AutoCAD-nya mendingan Ya, dikeluarkan itu dulu, buka lagi. saya close dulu ya. Close Siap, siap. dulu. Ya, jadi Oke, satu siap. halaman saja. Kalau laptopnya powernya bagus, speknya tinggi, aman aja tuh. Saya pilih, setelah itu saya pilih klik saja yang halaman 6. Nanti ntar ya Pak. Ini gambarnya saya sudah keluar ya Pak ya. Gambarnya sudah keluar. Saya select, saya enter, saya move dulu ke kanan. Saya move ke kanan. Setelah sudah saya move ke kanan, saya masuk ke menu insert lagi, import PDF, saya pilih lagi 250 ton, saya pilih halaman 6. Setelah itu OK. Silakan Pak ya, dua-duanya diimport. Nah, di sini saya sudah ada gambar dua seperti ini Pak. Ya, sudah ada dua gambar. Silakan, saya tunggu Pak ya. Ya, 3 menit.
Kalau ada yang butuh dibantu, kabari saya. Gimana, Pak Nugroho? Aman, Pak? Mas, saya ngikut sama yang lainnya aja, Mas. Ada panggilan tiba-tiba. Siap, siap. Iya, Pak iya, Angga, iya. Pak Juna aman, Pak ya? Ini laptopnya ini nggak mau di close lagi ini ya. Oh ya, Pak Juna gimana, Pak Juna? Bang Juna? Izin 5 menit. Aman, Pak? Iya ya, jadi saya sambil cerita sedikit, Pak ya. Sambil saya tunggu Pak Rozik, aman, Pak? Jadi gini, ini santai. Sebenarnya untuk membuat gambar seperti ini nih, kalau bisa saya bilang simple, simple ya. Cuman untuk menjadikan dia konsepnya fix itu butuh waktu. Ini semua grup-grup dia, Pak. Modelnya ada yang grup, ada yang dibuatin blok. Pertama, data yang harus diminta apa saja? Data layout. Data layout ini Bapak minta. Owner pasti punya. Kalau nggak punya, ya gimana cara gambarnya gitu. Harusnya punya. Semua pabrik, semua kerjaan pasti punya gambar. Tahun 90-an, tahun yang baru 2000, harusnya punya. Itu minta dalam bentuk PDF, paling dia akan ngomong hanya ada PDF-nya Pak gitu. Natifnya nggak ada. Ya mungkin natif adalah konfidensial gitu. Ataupun apa. Nggak apa-apa, PDF-nya dapat. PDF-nya sama ya Pak konsepnya. PDF-nya Bapak masukkan tadi di import. Nanti skalanya nanti kita mainkan skalanya. Sudah masuk, ini kan layout ini Pak, tanpa atas semua. Ini layout ini, layout pabrik. Setelah sudah dapat layoutnya, otomatis equipment-nya. Equipment-nya apa? Equipment-nya minta lagi ke ownernya ataupun kita sebagai yang eksekutor otomatis sudah mempunyai equipment-nya mana, drawing-nya mana, dari subkon siapa, dari fabrikator siapa, pasti ada gambarnya. Gambarnya kita import lagi ke AutoCAD. Ini kan import ini Pak. Ini gambar import. Awalnya itu gambarnya nih. Ini awalnya nih Pak. Ini gambarnya, detail drawingnya, dirapikan, dihapus-hapus aja nih dimensinya ini. Karena kita nggak butuh dimensinya. Yang penting nanti kita ada patokan, misalnya di sini ada insert diameter 6,5 meter. Ini yang kita ambil buat referensi pada saat kita menskalakan 1:1. Oke, ini udah ada. Kita masukkan lagi, kita skalakan lagi. Terus habis itu, kerennya. Kerennya tanpa atas sama tanpa samping. Itu udah cukup. Tanpa belakang bisa, tapi jarang digunakan. Tanpa atas nanti berfungsi pada saat kita buatkan di layout untuk mengecek radiusnya. Ini tanpa atas ini. Tanpa atas. Setelah sudah semuanya tanpa samping dapat, kerennya pun dapatnya dari mana? Kita akan import lagi. Atau kalau misalkan kita sudah lama develop atau mungkin di owner company A gitu kan yang sudah di sini kerennya adanya keren 70, keren 300 misalkan atau keren 150. Brandnya apa aja minta Bapak cari, develop. Kita develop, kalaupun misalkan di situ ada tim drafter, minta bantuan tim drafter, konsepnya dapat, kita yang poles. Karena hanya kita lah yang tahu, oh harusnya seperti apa. Kalaupun drafternya tahu, tapi kondisi lapangan aktual itu agak sulit. Tapi kalau Bapak bisa menghandover ataupun mengarahkan drafternya akan lebih baik dan lebih mempermudah. Tapi kalau misalkan kita sendiri pun bisa, kenapa tidak gitu kan?
dan tidak ada harus bantuan dari yang lain gitu. Nah, saya pun dulu awalnya hanya menggambar konsep-konsep, oh gini, 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 oh dapatnya seperti ini. Jadi sudut pandang hanya sekedar di depan layar. Jadi sudut pandang di lokasi seperti apa, gapnya bagaimana, mobilisasi bagaimana, gambar step by stepnya bagaimana, itu bertahap. Nah, sudah dapat layoutnya, sudah dapat equipmentnya, kerennya pun juga sudah dapat, sudah jadi, sudah dibuat-buatin grup. Setelah itu nanti tinggal ditata letakin, Pak. Kita pemanis, kita buat pemanis menggunakan tata letak yang benar dan dimensi yang sesuai, akurat. Jadi pastikan skalanya sama. Jangan sampai 5 meter di sini ternyata aktualnya beda 2 meter. Wah, itu sangat bahaya. Nanti dimensi-dimensinya sudah seperti halnya di bagian sini nantinya. Apa saja sih dimensi wajib yang harus ditampilkan? Jadi tidak semuanya harus ditampilkan, akan hancur nanti. Maksudnya kotor gambar dilihat karena itu dimensi yang nggak penting gitu. Ya, dimensi-dimensi yang paling penting apa saja? Contoh, radius. Misalkan ini adalah radius dari superlift. Terus ini adalah radius terhadap objek, terhadap equipment. Terus di bagian sini ada istilah limit switch. Setiap kren ya, pasti Pak Prozik juga tahu ya, limit kren dari hook itu dia akan stop di mana. Jadi kita bisa tampilkan juga dimensi. Jadi jangan sampai elevasi 25 meter masih aman, masih digambar aman. Ternyata pada saat dilakukan eksekusi langsung, ternyata kurang 2 meter lagi, tapi sudah kena, level switch-nya sudah kena, jadi stop. Nah, itu. Jadi penggambaran sebisa mungkin presisi, ya. Tapi nggak toleransi 1 mili, nggak. Masih aman lah toleransinya. Terus adalah yang dimensi berikutnya adalah dimensi terhadap boom. Apakah equipment touching, sentuh, kena atau tidak terhadap boomnya itu kita bisa tampilkan juga. Oh ini masih ada gap 3 meter. Masih aman. Tapi kalau cuma kerennya hanya sekedar garis, 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 oh jaraknya masih 3 meter Pak. Ternyata boom ini kan punya punya structure yang lumayan besar ya, tergantung jenis kerennya. Nah itu yang harus dipastikan. Oke, gimana? Sudah Pak? Di sini kita belajar mengimport ya Pak ya. Untuk layout nanti boleh Bapak boleh sendiri. Kalau kita import, 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 import satu-satu, habislah kita di sini. Jadi harapannya 3 pertemuan 6 jam kita bisa dapat. Kalaupun nanti agak-agak nanggung, lebih sedikit nggak ada masalah Pak ya. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah bisa? Gimana Pak Rozik? Saya lanjut ya. Lanjut, lanjut Mas Zakir, loading nih laptopnya harus diupgrade juga ini. Gak apa-apa Pak. Nanti yang penting dapat konsepnya, recordnya nanti bisa dilihat. Nanti kita praktek langsung di file yang sudah ada di saya. Kita tinggal comot-comot-comot. Nah, Siap, siap. di sini sudah ada gambar. Misalkan saya mau ubah layarnya ini. Saya mau ubah layarnya option. Ini di belakang background saya kan warna hitam ini. Jadi nggak begitu kelihatan display. Di sini ada color. Di sini saya pilih yang white. Oke. Nah, di sini sudah agak kelihatan. Yang tidak penting saya hapus. Ini saya hapus. Ini ya Pak, ini yang harus diingat ini. Ini harus diingat ini di katalog. Jadi limit switch-nya dapatnya dari mana? Dari katalog, tergantung hook yang digunakan. Contoh 250 ton ini limitnya ini 5,3 meter. Jadi eh, harus dicek. Jangan sampai kita udah selection crane, penentuan crane, boom crane-nya bagaimana, ternyata kurang. Nah, jadi perlu digambar. Oke, ini saya hapus saja karena ini nggak penting. Saya hapus. Misalkan ini pun saya hapus juga dulu ya. Ini gambar langsung seperti ini 1 menit jadi Pak. Tapi kalau biasanya ada teman-teman saya itu yang ahli digambar dari nol. 1 minggu baru selesai. Ini saya turunkanlah sedikit sini. Oke, ini sudah bagian ini saya poles lagi, saya hilangkan.
Oke ya Pak, ini oke, ini saya move lagi ke sini. Nah, nah perhatikan di sini Pak, yang jangan dihapus adalah dimensinya, jangan dulu dihapus maksudnya Pak ya. Sekarang kita cek, saya mau cek 5 meter, saya mau fokus di bagian ini. Di sini ada counterweight, yang mana jaraknya itu 5 meter, D, L, I, ya, D, L, I. Enter. Sekarang dari sini ke sini jaraknya berapa? Kita cek, Pak. Nah, kalau misalkan sudah oke, ini boleh saya balikan ke warna hitam. OP Enter, Option ya. Ini saya kurang kurang suka warna putih ini, terlalu. Nah, ini itu lebih tepatnya dia lebih ke garisnya ya, warna putih. Ini saya blok, saya klik kanan, saya pilih properti, saya pilih warna merah. Nah, sorry Pak, ini agak oke. Nah, ini aja Pak. Oke ya, ini saya munculkan 4 angka di belakang koma Pak. Saya klik dimensinya, saya klik kanan, saya pilih yang precision, saya pilih yang 4 angka di belakang koma. Di sini 1,1131, cuman 1 mili ya. Harusnya dia 5.000. Kita pakai satuan milimeter Pak ya, karena tadi kita pilih metrik. Saya mau ukuran ini menjadi 5.000. Kalau Bapak pakai kalkulator ini berapa kali lipatnya itu butuh waktu. Wah, lama banget nih 5.000 bagi ini dapatnya berapa kali. Caranya, ini kan sudah dapat ya Pak. Saya mau dimensi ini jadinya 5.000. Saya blok ya. Saya ulangi. Perhatikan, scale itu kan skala SC. SC enter. Di sini ada perintah select object. Select object semuanya. Nah, setelah sudah select object semuanya, enter lagi. Base point. Titik poin pegangannya di mana pada saat objeknya menjadi besar. Saya mau di sini. Ya, bebas aja nggak apa-apa, Pak. Karena ini nanti dia akan membesar sama-sama semuanya. Saya klik. Set. Setelah sudah saya klik, dia akan tanya lagi kan, Pak. Specify scale vector. Berapa kalinya? Atau mau di copy atau mau di reference. Saya pilih reference. Saya klik kanan atau saya klik kanan aja, Pak ya. Saya klik kanan, saya pilih reference. Reference. Dia akan tanya lagi, specify reference length, panjang yang pertama berapa? Untuk panjang referensinya saya ketik 1 titik, Pak ya. Ingat ya, koma itu titik, Pak, di AutoCAD. Kalau Bapak ketikan koma, jadinya nanti koordinat. Jadi kalau mau koma, 1,11 berarti 1,1131. Setelah sudah, enter. Ya, setelah itu dia akan tanya lagi, specify new length-nya. Ya, panjang barunya berapa? Saya mau jadikan 5.000, 500. Enter. Nah, dia akan membesar, tinggal Bapak klik zoom, Z enter, E extend, E enter. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba cek. Ini berapa? 49999 nggak? Cara membuat dimensinya besar, klik kanan, properti, Bapak cari di bagian bawah yang namanya fit. Ini cara membuat dimensi cepat langsung. Saya mau besarkan misalkan 1000 kali.
Oh, terlalu besar. Oh, 100 saja. Nah, seperti ini aja cukup. Yang penting sebagai dimensi referensi, Pak. Bapak bulatkan boleh. Ini coba dibulatkan. Nah, kalau misalkan dibulatkan sudah cukup, atau dua angka di belakang koma. Nah, ini ada ukuran. Misalkan mau dicek lagi sebelah sini. Ini benar enggak ini satu? Ini sudah duplikat dimensi MA. Klik dimensi ini, klik dimensi ini. 1007,11. Wah, sudah mendekati banget. Kalaupun ini masih kurang, Pak. Bapak mau 5.000 pas? Boleh. 5.000 pas boleh. Berarti scale enter, SC enter, select objek semuanya, enter. Base pointnya di sini, enter. Klik kanan reference. Masukkan 4999,86, enter. 5000, enter. Nah, jadi 5.000 pas. Oke, ini jadi 1070. Ya, harusnya ini ada toleransi nih. Ini nggak presisi namanya tracknya ya, rollernya ya. Oke ya, jadi seperti itu ya Pak. Kita udah jadi nih. Udah jadi. Ini untuk warna-warna layer sebelumnya ini dihapus saja Pak. Karena kita butuh garisnya saja. Nah, kita butuh garisnya saja. Kita bisa copy warna dari sini boleh. Ini jadikan warna merah. Ini jadikan warna merah. Nah, oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Cara menginsertkan PDF ke AutoCAD. Ya. Begitupun nanti dengan layout. Kalau untuk layout, yang jadi referensinya apa? Boleh nanti Bapak bisa lihat dimensi-dimensi yang ada. Kalau tidak ada, biasanya lebar jalan atau lebar kolom sama kolom itu ada dimensinya. Ini ada dimensinya awalnya nih Pak. Cuman dirapikan, dibersihkan. Nanti dibuatin skala, samain, karena skala di PDF sama skala aktual kan pasti beda ya, akan menurun berapa kalinya. Nah, oke, gimana sampai di sini? Masih aman Pak? Saya lanjut. Sekarang kita praktek sama-sama ya Pak, nanti biar ada hasilnya ya. Kalau yang tadi nggak dapat, nggak bisa bareng, nggak apa-apa. Konsepnya import, nanti bisa dilihat lagi nanti. Gimana Pak Rozik? Aman? Aman, Mas Zakir, insya Allah aman. Aman. Aman ya. Oke. Gambar ini Pak boleh di-open sama gambar yang tadi di-open. Ya. Perhatikan gambar di sini Pak ya. Di sini ada penggambaran dengan model seperti ini. Saya mau Bapak buat gambar yang mirip di bagian bawah. Tapi jangan copy semuanya Pak ya. Tolong jangan copy semuanya. Jangan copy ke bawah. Kalau copy ke bawah dapet ini. Tapi bisanya enggak. Jadi di sini kalau kemarin saya sudah hapus-hapus semuanya, saya cuman kasih gambar PDF-nya saja. Cuman ini natifnya ada semuanya. Silakan Bapak susun lagi. Bapak susun jangan di bawahnya, saya maunya di sampingnya saja. Jadi gini. Ini tadi gambarnya saya delete dulu. Ya, silakan Bapak buka, Bapak ketik viewport, VPORTS ya. Viewport.
Viewportnya Bapak klik, Bapak pilih yang to vertikal. Oke. Ya, ini ada dua layar Pak di dalam AutoCAD ini ada dua layar ya. Ini gambar referensinya Bapak di sini. Di sebelah sini saya tolong Bapak sediakan kotak sebelah sini. Ya. Di sini Bapak coba praktek dulu caranya bagaimana membuat gambar semirip ini di bagian sini. Konsepnya gini saja, Bapak intinya di copy-copy saja dulu Pak. Nanti sama-sama. Oh, di sini saya ada dua gambar atau satu gambar. Boleh Bapak lihat nanti di sini ini bedanya di mana? Bedanya di mana ini? Ini ada dua nih. Oke. Jadi pada saat mode dia tiling, dia di sini radiusnya. Pada saat sudah full, sudah passing, sudah yang grand tilingnya sudah rilis, dia radiusnya lebih besar lagi. Yang awalnya 16, jadinya 18. Nah, boleh ini Bapak tinggal copy. Gimana caranya Bapak copy? Copy CO, klik objeknya, terus klik layar sebelah kanan, klik. Nah, Bapak pindahkan di sini. Nah, biar nggak ketahuan itu simetri atau enggaknya. Boleh Bapak ambil background dari lantainya di bagian bawah sini, silakan. Bapak copy dari sini, copy langsung ini, dua-duanya dulu. Klik ke sini, klik lagi ke sini. Ini dihapus. Ini dihapus. Ya, boleh Pak ya. 5 menit mungkin Bapak coba buka dulu, otak-atik dulu. Nanti saya kasih tahu cara yang benar bagaimana dan cara yang cepat seperti apa. Untuk dimensi, untuk dimensi, ini Bapak bisa lakukan seperti ini. Misalkan di sini ya Pak, ini ada super lift ya. Dimensi itu langsung aja. DLI enter dari sini sampai center sini. Nah, ini Bapak tinggal tarik aja. Dapat 27. 16-nya di mana? Nah, nanti tinggal Bapak lihat aja ini dari ground levelnya berapa. Oh, ini 4.800. Ya, boleh ya. Jadi di sini tools yang digunakan ini hanya copy, move, sama dimensi. Ya, boleh Pak. Dilakukan dulu, dicoba dulu, biar nanti gambarnya nanti bisa dapat ya. Kalau misalkan bingung basicnya, saya akan praktek basicnya seperti apa. Ya, oke. Saya mute dulu Pak ya sebentar. Boleh Bapak coba dulu.
Ya, gimana? Untuk file DWG-nya apa perlu diatur lagi skalanya? Nggak perlu, Pak. Jadi ini sudah sudah instan semuanya ini. Bapak nggak perlu ngatur skalanya. Ini sudah 1:1 ini. Jadi bagaimana cara mendapatkan gambar ini? Jadi sudah paham Pak ya. Bagaimana cara mendapatkan gambar ini? Cari PDF-nya, import ke AutoCAD. Setelah itu skalanya sesuaikan. Untuk crane-nya kalau ada bisa tinggal langsung digunakan. Kalau nggak ada, di-develop dulu, di-import, di-setting. Nanti habis itu kita akan setting skalanya ya. Apa? Sorry. Crane-nya nanti kita setting. Nggak apa-apa. Masih ada hari esok. Yang pasti ini kita tempel-tempelin dulu. Silakan Bapak tempel-tempelin dulu. Semirip mungkin, semirip mungkin seperti ini. Ya. Nanti ada namanya penggambaran untuk tiling. Jadi kalau Bapak mau gambar step by step naik tek 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 tek. Nah, itu ada caranya juga. Ya, saya mulai Pak ya satu-satu ya sama-sama. Silakan Bapak copy file yang ini. Bapak copy filenya. Perhatikan di gambar sini Pak ada dua hook. Ada hook yang satu sama hook yang dua. Ini sama saja. Sini hanya untuk memperlihatkan dua radius nantinya. Biasanya ada style yang memberi dua warna. Yang satu warnanya abu-abu, yang satu warnanya berwarna. Nah, kemudian gambar ini sebenarnya kalau kita mau jiplak satu-satu tuh gampang Pak. Saya copy satu, saya ambil referensinya dapat. Tapi di sini kita belajar benar-benar nol. Anggap ini tidak ada ukurannya. Ukurannya itu hanya ada di PDF. Jadi ini pun saya copy. Ini udah saya copy. Bapak select semuanya. Sudah terselect misalkan. Ini udah terselect. Saya copy lagi. Jadi ini ngopinya langsung aja ke sini. Saya copy. Terus setelah itu, objek yang ini sama objek yang ini saya copy lagi. Saya copy lagi ke sini. Ya. Jadi, gimana caranya saya mau membuat, ya, menyatukan antara main crane sama tiling crane-nya jadi satu. Dan kita berikan dimensi. Nah, setelah itu kita buatin referensi, yaitu radius. Ya, di sini ada referensi radius 18 meter sama 16 meter. Gunakan ini sudah ada, atau gunakan cara yang paling dasar banget. Bapak buat garis ke bawah. Ini kan sudah ada center ya, Pak ya. Center rotate-nya sudah ada. Ini boleh Bapak buatkan garis dengan jarak 16, yang satu 18. Itu cara basic. Atau Bapak gunakan offset langsung. Itu bisa juga. Nah, cara yang paling cepatnya ya, kita belajar cara yang paling cepatnya, Pak. Saya buatkan garis XL. Di sini ada extra line, yang mana garisnya nanti unlimited panjangnya, Pak. Full. XL enter, nanti boleh Bapak sambil catat. XL enter. Terus untuk tegak lurus kan dia vertikal. Berarti Bapak klik kanan, Bapak pilih ver. Ini ada vertikal. Klik. Setelah itu Bapak tinggal klik referensinya. Oh, saya mau referensinya ini. Saya klik. Nah, kalau Bapak mau klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, bisa. Kalau Bapak kecilkan, ini garisnya unlimited nih. Panjang banget. Ya, karena kita hanya butuh satu, ini saya hapus. Di sini saya sudah ada garis referensi satu. Setelah itu,
Garis ini saya offset. Offset ya Pak, saya duplikat dengan cara saya offset O enter, OF ya Pak ya, sorry OF. Ini ada offset ya. Offset, kalau cari offset itu ada di menu home. Di sini ada di grupnya modify. Di sebelah sini ada offset. Ya, saya O enter. Setelah itu langsung saya masukkan jaraknya Pak. Specify offset distance. Jaraknya berapa? 18.000. 1, 2, 3. Enter. Setelah itu select object to offset. Saya klik garis yang putih ini, saya offset ke kanan. Kalau saya kursornya ke kanan, dia akan ke kanan, Pak. Walaupun kursor saya sudah sejauh sampai sini, dia tetap ngunci jarak 18 meter. Ke kiri ya ke kiri, ke kanan ke kiri. Arahkan ke kanan, klik. Terus edit lagi offsetnya, O enter, 16, 1, 2, 3. Enter. Offset lagi. Ini ke kanan. Nah, ini sudah benar Pak ya. Ini udah sesuai nih jaraknya ini. Ini udah sesuai jaraknya. Terus di bagian sini ini kan ada ya Pak ya. Di sini ada selingnya Pak. Ya, kalau Bapak lihat di sini ada selingnya. Ini Bapak copy ya. Ini tadi belum tercopy nih ya selingnya. Ini saya copy selingnya, saya copy, saya pindahkan ke sini. Nah, seling ini saya copy atau saya move karena saya sudah ambil ya. Jadi kalau saya move di sini hilang. Saya saya move, caranya move M enter, select objeknya, enter, pegangannya di mana? Pegangannya di sini. Set, di senternya pindahkan ke sini. Senternya juga sentuh, dapat. Ini udah dapat. Sekarang objeknya yang bezelnya. Saya move dulu ke bawah dikit nih. Saya kan nggak tahu. Harusnya dia akan kena di lifting lock-nya. Di sini ada lifting lock sini, Pak. Ini ada lifting lock. Ini yang bulat ini, Pak. Ini Bapak move M enter, select object, enter. Pegangannya di center sini, Pak ya. Nah, setelah sudah pegangannya di sini, Bapak pindahkan saja langsung di sini. Semirip mungkin. Nah, klik. Sudah. Sekarang boleh dicek misalkan, oh ini jaraknya berapa? Oh, jaraknya 4.800. Ini kan tergantung kesepakatan, Pak ya. Jaraknya berapa? Jadi terhadap floor bawah itu jaraknya berapa? Ini 5.000. Nanti turunkan lagi nggak apa-apa. Sebenarnya ini jarak ini nanti bertujuan pada saat dia di tiling satu persatu, sudutnya naik. Jadi jangan sampai objek bagian bawah ini dia touching terhadap konkrit ataupun terhadap tanah yang di bagian bawah. Ya, ada. Kalau ditanya minimal berapa, setengah meter akan lebih baik. Tapi pada saat setengah meter ternyata pada saat dia tiling ke atas dan dia kena, kan percuma. Nah ini kita fokus saja di ukurannya. 4.000 ke atas, 4.800. Nah ini ada 5.000. Ya, ini sudah dapat Pak. Sudah dapat. Sekarang di bagian sini, kita kasih lagi. Ini saya mempunyai objek ini. Di sini. Nah, oh sudah ada ya, sorry. Sudah ada ini. Nah, objek ini saya move, saya pindahkan ke bawah. Saya pindahkan, langsung saja saya pindahkan track bawahnya ini tracknya, saya pindahkan, saya kenakan ke lantai, ke bagian bawahnya. Setelah itu, saya move lagi objeknya, saya move objeknya, ini ya, karena ini kan sudah ya Pak, ini hanya sekedar contekan saja. Saya select semuanya, saya move. Saya move,
saya pastikan bagian selingnya ini move-nya harus rata Pak ya. Kalau Bapak ragu, Bapak boleh aktifkan yang namanya ortho. Ortho itu di bagian bawah, ini ada siku, atau bisa tekan F8 pada keyboard, ini siku, klik. Jadi untuk meyakinkan pergeseran move kita itu lurus, lurus mendatar secara horizontal atau tegak lurus. Nih, saya tempelkan di bagian saya sejajarkan sini ya Pak ya. Saya sentuhkan dikit, saya sejajarkan. Sentuhkan. Ini harus ada garis pembantu nih. Nah, klik, saya sentuhkan. Ini ada shackle di sini Pak. Shackle. Nah, di sini ada shackle-nya. Ini saya copy saja ya Pak ya, shackle. Ini saya pastekan ke sini nih. Ini saya CO enter, pegangan kopinya di sini, saya klik layar sebelahnya, saya pastekan di sini. Oke, ini sudah. Ya, ini shackle-nya. Kalau ini ternyata clash, berarti ini tadi agak turun ini Pak ya. Ini agak turun ini ya. Ini kurang naik. Nanti bisa dinaikin. Ini saya naikkan. Nah, seperti ini. Nah, ini ada shackle Pak. Shackle saya coba pindahkan, saya copy ke sini. Jadi shackle ini Pak, ini kan sudah ada cycle yang WLL 120 ton. Ini pun dynamic block, Pak. Nih, pertama ini mode 120 ton, tapi side view. Front view-nya seperti apa? Kita bisa pilih front view yang 120. Nah, seperti ini. Oh, saya mau front view yang kapasitas 400. Oh, bisa. Jadi, semua eh, blok-blok, semua blok dimasukin dalam satu. Nah, jadi gitu. Jadi nggak sekedar hanya boom crane atau trigger, tapi cycle pun dibuatin dynamic block, ya. Tapi kalau cuman sedikit nggak perlu. Tapi kalau emang nanti ada di beberapa di mana project itu menggunakan crane yang sama atau perusahaan yang bergerak di heavy lifting, pasti dibuat. Ya, ini dynamic block untuk cycle. Ya, jadi gambarnya sudah dapat, sudah oke. Ini garis referensi senternya boleh saya hapus. Ini pun yang ini sudah dapat, boleh saya hapus. Sekarang saya bagian sebelah sini, ini ada yang vertikal. Vertikal ini tinggal di move saja, Pak. Nanti yang vertikal ini saya copy dulu, Pak. Ini kan ada double ya. Ini ada double ya. Oke. Ini ada double, ini ada tambahan garis saja. Ini saya copy, saya pilih senternya, saya pastekan di sini. Nah, seperti ini. Ini saya move, enter, saya move center garisnya ini, saya klik center garisnya ini juga. Klik. Setelah sudah saya klik, saya move lagi turun ke bawah. Ini saya kira-kira dulu, Pak. Nanti habis itu kita rapikan. Saya kira-kira dulu. Klik. Nah, setelah itu saya rapikan. Jadi pastikan selingnya itu di area dari lifting latnya. Ini saya move ke atas. Ini, nah, saya move, saya dekatkan ke bagian sini. Nah, jadi seperti ini gambarnya sudah jadi. Ini hapus saja. Nanti untuk dimensi-dimensinya, ini boleh nih, boleh Bapak cek. Misalkan, dah harus sama hasilnya pun nggak apa-apa Pak ya. Ini kan kita menyamakan saja, memiripkan ya. Yang pasti ada dimensi equipment terhadap boom paling terdekat. DLI ya Pak ya, misalkan ini nih. Nah, kalau untuk yang diagonal, DAL. DAL, sisi yang terdekat itu sisi sini, terhadap sisi sini ya.
Nah, ini ada jaraknya 3100. Terus nanti ada jarak equipment-nya dari lifting lug-nya sini sampai ke hook-nya, sampai ke bagian hook-nya secara vertikal. Seperti ini. Terus nanti ini dibuatkan jarak lagi terhadap limit switch-nya, Pak. Jadi ada limitnya di mana. Kalau di gambar sini, limitnya itu sampai di atasnya sini ya. Jadi dari atas sini, ini data limitnya ini boleh Bapak cari nanti di katalognya, limitnya ini. Ini boleh diluruskan, nanti dimunculkan lagi dimensi dari sini sampai ke sini. Nah, ini contoh, ini belum lurus, Pak. Nah, ini adalah 3 dimensi. Terus ada lagi satu, yaitu adalah panjang boomnya. Nah, panjang boomnya style orang macam-macam, Pak. Boleh Bapak dimensi dari sini ke sini, boleh. Tapi kalau saya melihatnya terlalu banyak garis. Gunakan aja radius. Panjang boomnya ini kan dia berpusat di center sini ya, Pak ya. Ini radius. Bapak gunakan radius, di sini ada annotation ya, ada annotate, di sini ada yang radius. Klik radiusnya, di sini sudah disediakan garis yang melengkung. Di sini ada. Nah, ini sudah ada radiusnya. Kalau misalkan warnanya beda, tinggal di MA. MA, Match Prop. Nah, bagian bawah mau ditampilkan, boleh ditampilkan DLI. Ya, Pak ya, DLI dari center crane ke sini berapa. Terus nanti dirapikan dari center crane ke sini berapa. Nah, jadi seperti ini. Oke, Pak. Bisa? Silakan, Pak ya, Bapak latihan, Bapak cek. Bapak boleh print screen, di-share di grup WhatsApp, Pak ya. Saya mau lihat. Secara konsep view-nya dapat atau tidak. Boleh, Pak, dipraktek langsung kendalanya apa, biar bisa saya bantu, saya benerin seperti apa. Gimana teman-teman, kasih kasih jempol ya yang udah lebih paham, kasih jempol ya teman-teman ya. Saya suaranya habis nih tiba-tiba nih, nggak tahu kenapa. Iya, saya monitoringnya ya ngelihatnya, wah lumayan berat ini apa materinya. Semangat ya buat teman-teman semua ya. Lumayan, Bu. Jadi asik sebenarnya. Konsepnya kalau sudah dapat Iya, konsepnya, betul sudah kita betul. atur semua komponen-komponennya, wah kita Heeh, tinggal heeh. tempel, 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 tempel. Tapi kadang Tempel-tempel. kalau ketemu lifting plan pada saat di open, hancur Heeh. gitu kan. Saya Iya, mau select equipmentnya malah select garisnya. iya, Jadi betul konsep betul bloknya nggak diaktifkan gitu kan. betul. Jadi harus benar-benar gimana caranya memudahkan kita gambar. Mm-mm, Style warna bebas. Warna apa? mm-mm. Tiap-tiap warna boleh, warna berdasarkan style kita atau berdasarkan biasanya ya. Kalau dari saya ya, koreksi ya kalau salah. Style warna itu kadang berdasarkan brand atau ada logo perusahaannya. Oh iya, Kadang dominan warna apa, biasanya dominan pasti warnanya listing plan-nya itu. agak warna apa Betul, gitu. betul. Agak kebiru-biruan, Iya, kuning, iya, atau merah gitu. betul, betul. Jadi langsung kelihatan kan, kelihatan dari gambarnya tuh sudah tahu, oh ini produk dari A gitu. Iya, Sebenarnya jadi itu udah bagus. kelihatan. Jadi kalaupun logonya di crop, orang tahu ini buatan perusahaan A gitu kan. Benar. Betul, betul, betul. Ini FDP kan dia biru, makanya Mas Jakir bikinnya biru. Itu. Halo, Gimana nih? selamat malam Mbak Dian. Malam-malam. Mbak Dian, Mas Jakir, maaf nih, saya baru nyampe di rumah. Ya, Iya, malam Bang, iya, Bang iya. Gina.
Ini saya coba ngikutin tadi, saya dengar-dengar tadi waktu pas di perjalanan. Saat ini kita ada di file S18 ya. Ya, S18, Pak. Betul, S18, ya. S18. S18. Oke, baik ini untuk saat ini S18 ini kan ini saya buka di AutoCAD-nya masih read only, Pak ya. Read only nggak apa-apa, Pak. Langsung buka aja read only, nanti boleh save as, itu jadi milik pribadi tuh. Read only karena diturunkan size-nya. Oke. Silakan Mas Juna mau dicoba, silakan Pak Juna ya, silakan dicoba ya. Ini oke, ini saya move ke satu layer lagi atau gimana Pak ya buat ininya ya? Saya buat jadi dua gitu ya. Iya, jadi tadi ini viewport, di keyboard viewport, enter. Saya pilih yang to vertical, dia akan membuat dua tampilan seperti ini ya. Jadi ini untuk memudahkan aja sebenarnya. Kalau kita mempunyai dua layar extension, tiga layar ini lebih lebih cepat ya. Ini beranggapan kerjanya di satu laptop saja. Ini ada dua style, empat pun bisa. Biasanya kan butuh 3D. Kalau udah main 3D, biasa eh, saya gunakan yang tiga bagian gitu. Jadi kadang bagian yang ini kadang saya gunakan. Nah, karena ini cuma Berarti ini dua saja, viewport viewport, to vertical ya. ya, to vertical. Jadi ini contohnya. Jadi di sini kita merakitnya. Jadi kita memplot-plotkan keren-kerennya itu seperti apa. Tadi belajarnya seperti itu. Kalau kita copy paste kan, ya sama aja kan. Sebenarnya ini mau saya pecah-pecah, ada PDF-nya, tapi nggak perlu lah ya. Yang pasti Oke. membuat gambar konsep mirip seperti ini, nggak harus sama dimensinya, beda-beda sedikit, nggak apa-apa. Nah, jadi Tapi cuma ketika mengatur saja. ketika saya buat viewport ini jadi dua sama dia ini Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal dikecilkan aja, Pak. Nanti Bapak klik coba yang sebelahnya, Bapak scroll kecil, dia Oke. akan beda kok. Nah, jadi ini bisa menampilkan fokus di bagian sini, ini bisa kerja ini. Oh, ini mau kerja apa ini? Ini bisa kan? Oh, ini bisa saya geser ke sini. Bisa nggak, Pak? Coba Bapak buat, sudah terbagi Eh, dua, Bapak zoom in atau zoom out, dia akan mengecil. Ini saya kalau buat saya ada mau tanggal dulu berarti ya Pak. gimana? Saya buat ada tanggal dulu Pak ya. Oh, Saya nggak buat ada apa-apa, tanggal dulu nggak harus berarti ya. rectangle. Ini cuman lahan lahan kerja tadi nih. Jadi biar paham. Mau digambar di sampingnya pun juga boleh. Ini saya agak jauhkan ke sini biar nggak begitu kelihatan yang sebelah sana. Oke. Oh, berarti saya buat yang baru lagi di viewport yang B-nya gitu Pak ya. Betul, bisa. Daripada kita harus buka dua AutoCAD gitu kan. Kita buka dua file AutoCAD, nanti kita setting lagi dimensinya dan lain-lain. Nah, ini kita buat viewport saja, satu file AutoCAD tapi ada dua layar. Oke. Untuk yang di rectangle ini saya buat view lagi Pak ya. Untuk munculinnya ya Pak ya. View gimana? Ini di model ya, Atau di model Pak ya. di model ya. Atau tinggal Ya saya di copy aja model. ke dalamnya. Copy aja Pak. Jadi ini tadi semuanya di copy. Keren ini saya copy, saya selection ya. Saya copy, saya klik sini, saya pastekan di sini. Equipmentnya saya copy, saya klik, saya copy, saya pindahkan ke sini. Agak ke jauh aja Pak ya, biar nanti bisa berasa gimana cara memplot-plotkannya. Tapi kalau saya copy secara detail lengkap, plek, itu udah jadi mirip. Jadi kalau misalkan ini saya copy satu bagian seperti ini, saya copy, saya pastekan ke sini jadi, gitu kan. Jadi ini coba kita Oke. copy, kita ambil satu-satu, terus nanti Hmm. kita plot-plotkan di area sini. Jadi nanti terutama bagian base-nya ini diambil lantainya, nanti di bagian bawahnya ini diambil. Ini base-nya ini, oh, tidak semuanya tadi ngikut ya, sorry. Ini ada grand mat-nya, tadi tidak ngikut, pantesan tadi nanggung. Nah, ini bagian base-nya ini kan ada grand mat-nya ini copy semuanya ini, Pak. Ini copy base-nya, pastekan ke sini, tinggal di plot-plotkan. Boleh? Silakan dicoba-coba dulu.
Nanti kita tarik ke gambar kertas, kita susun. Kalau untuk tabel-tabel ini lebih ke perhitungan ya. Ini kita abaikan saja dulu. Dynamic block ini pun juga jadi dynamic block ini. Jadi bisa kita ganti-ganti gitu. Ya untuk memudahkan kitanya saja. Jadi kayak sudah bermain apa ya? Bermain software yang sudah di instan tinggal klik-klik-klik aja. Jadi kita nggak ada effort untuk tarik garis, ngetik gitu. Mungkin besok ya, untuk detail pembuatan dynamic blocknya besok. Untuk dynamic blocknya berarti besok Pak ya? Ya, kita mainkan di besok saja kalau untuk dynamic blocknya. Nanti buatkan mirip konsepnya. Jadi untuk ekspor tadi kita sudah dapat ekspor PDF ke CAT. Saya jadikan ke single. Boleh langsung dipraktek sambil dipraktek mungkin sambil saya share lagi. Jadi konsepnya gambarnya agak kacau seperti ini, tapi hasilnya bagus. Nah, kekacauan ini pun tergantung dari style kita mau menempatkan di mana. Di sini ada layout. Layout ini dibuatin blok. Kerennya pun dibuatin menjadi blok. Equipment-nya pun dibuatin menjadi blok. Equipment-nya itu dasarnya itu dari sini. Ini adalah gambar yang sudah diimport ke PDF, ke CAD, kemudian dirapikan, dibersihkan, diganti warnanya sesuai style, maunya seperti apa, skalanya disesuaikan, dibuat jadi 1:1. Gimana Pak? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Open linknya dia di 16 Pak ya? Ketika dia Oh, vertikal 18 ya? betul, radiusnya pada saat modenya masih horizontal, itu dianya 16, pada saat sudah vertikal total, radius boomnya di 18. Ya, saya mohon maaf nih Pak, saya untuk zoomnya saya pakai handphone, untuk aplikasinya saya coba pakai laptop Pak. Cuma laptopnya nggak bisa zoom, soalnya harus login dulu untuk zoomnya. Karena pakai komputer perusahaan Pak. Oke, nggak apa-apa Pak, aman. Hmm. Dari ground itu dia 4.800 Pak ya? 4.800 itu dia dari mat ya Pak ya. Ini ada, kalau tadi saya 5.000 itu karena dari paling ground base yang paling dasar ya. Ini 4.800.
Nanti saya kirimkan file, boleh nanti Bapak kerjakan ya. Eh, Tiling dia tepatnya ya. Berarti ini hanya copy paste aja Pak ya? Iya, jadi di situ toolsnya itu move, copy, sama dimensi. Kemudian kita buat dimensi Pak ya? Buat dimensi. Hmm. Eh, tapi tadi saya belum kenalan sama Bapak nih. Padahal saya kenalan, nama saya Juna Basaribu Pak. Iya Pak. Oke, untuk Namanya. saat ini saya bekerja di Tripata sebagai Menkon, salah satu Oke. perusahaan BUMN di Kalimantan Timur. Untuk job desk saya saat ini sebagai lifting spesialis dan lengkap juga sebagai lifting engineer saya lengkap juga Pak di sana. Cuman ya secara overall saat ini saya itu membuat gambar itu saya masuk juga dengan konsep Bapak tadi, import dari katalog. Cuman ya overall ketika saya misalnya membutuhkan panjang bom dengan konfigurasi misalnya 45 meter atau misalnya saya membutuhkan konfigurasi bom dengan 78 meter, itu semuanya saya eh, saya desain secara manual gitu Pak. Jadi plot-plot itu saya potong salah satu seperti itu Pak. Dan saya usahakan dia itu memang konfigurasi bomnya itu memang sesuai dengan konfigurasi yang ada di katalog gitu. Misalnya di keren itu kan di katalognya itu ada dia konfigurasi bintang gitu ya. Artinya itulah Betul. konfigurasi bintangnya daripada keren tersebut. Jadi saya upayakan potongannya itu saya akan buat potongan-potongannya itu ya 6 meter, 9 meter, 12 meter misalnya kalau memang itu konfigurasinya saya akan buat itu menjadi 3 bagian. Kemudian tadinya itu saya susun menjadi horizontal dan nanti akan saya susun nanti plot-plotnya itu manual lah gitu Pak, sesuai dengan konfigurasi yang ada di manual book. Nah, jadi harapan saya sih untuk training ini saya bisa dibantu misalnya kayak buat ini ya, buat apa namanya Pak? Buat
super lip. Radius super lip itu kan kayak misalnya SL 6000 itu dia super lipnya itu dia punya radius 11 meter, 13 meter, 16 meter gitu kan. Jadi mungkin saya bisa dipermudah nanti di sini atau dibantu diajarin gitu Pak ya, bagaimana buat dynamic blocknya. Jadi saya tinggal tulis aja misalnya Pak di paletnya itu saya buat tulis misalnya 13 meter gitu kan. Jadi dia otomatis nanti akan tersetting 13 meter seperti itu Pak. Harapan saya sih seperti itu yang bisa saya pelajari nanti di sini di basic ini Pak ya. Seperti itu Betul. Pak Zakir. Nah, terus kemudian untuk bagaimana cara buat blok-blokan untuk segel dan juga buat blok daripada hook ya. Seperti itu Pak. Dan harapan saya juga ini bisa berlanjut karena saya ada temukan file ternyata AutoCAD itu bisa buat 3D ya, yang dimana tampilan daripada bloknya itu bisa terlihat tidak hanya dari top saja ataupun dari bottom ataupun dari left saja ataupun dari front saja, tapi dia hampir semua bisa kelihatan Pak, baik dari top, dari bottom, dari front, dari SW isometric dan S isometric. Jadi estetika daripada kalian itu benar-benar terlihat lah seperti itu Pak. Dan saya memang pernah mengikuti kelas di AutoCAD, cuman di MEP ya, Mechanical Electrical Plumbing yang saya ikutin. Makanya harapan saya ya, kena Pak Jagger sebagai seorang lifting engineer juga, ya harapan saya apa yang menjadi ekspektasi saya mengikuti kelas ini, setidaknya Bapak menjadi mentor saya lah Pak untuk bisa upskilling perihal tentang desain untuk lifting plan ini Pak. Ya seperti itu Pak. Kalau dari saya, perkenalan singkat dari saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk 2D Pak ya, nanti ini agak contoh-contoh saja ya. Kalau emang 3D, ini 3D nih, ini bisa lihat tanpa atas buat 3D-nya satu, jadi semuanya pun bisa lebih gampang. Ini untuk 3D salah satu 3D. Bisa menggunakan AutoCAD bisa ataupun Autodesk Inventor ya. Ya sama ya, kadang AutoCAD Inventor, tapi kalau mau cepat AutoCAD bisa, kalau mau lebih smooth sampai step by step sampai animasi biasanya di Inventor. Oke, terkait yang tadi yang Bapak maksud dynamic block, ya contoh ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak ada case di sana sebelumnya crane crawler dominan atau mobile Pak? Hmm, kalau kalau namanya di lifting ya Pak ya, crawler juga ada. Dan saat ini saya juga memang sudah masukkan sebuah metode lifting planner untuk SL 6000, crane 550 ton dan crane 1250 ton. Dan mobile juga saya ada juga Pak mobile. Rak crane saya juga pernah dan Rocktail crane juga Pak, RTC ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Jadi ini anggap aja contoh dynamic block yang simple. Di sini saya ada crane, yang mana ini adalah crane crawler. Ini masih pecah-pecah. Ini boomnya kita bisa custom. Boom panjang 36, boom panjang 42. Itu kita bisa. Tapi untuk bagian sling yang ini tidak ngikut. Tapi nggak apa-apa, nanti ini kan tinggal ditarik saja. Jadi kalaupun dia konsepnya dynamic block ini yang sudah saya lihat, mungkin juga tadi saya masuk di tahap awal, kita ada 3 jenis, ini lebih pendek pun bisa, dan ini tidak ikut ngubah. Itulah dynamic block. Bahkan untuk hooknya terhadap hook terhadap sling wire rope-nya itu pun sudah kita buatin juga auto. Nanti ini bisa kita tarik langsung, jadi ini nggak ikut narik. Jadi lebih lebih untuk mempermudah lah. Dan untuk outrigger pun juga ada. Kalau misalkan kita konsepnya di mobile, mana mobile. Nah, untuk model seperti ini. Ini ada outrigger, cukup satu saja. Ini bisa untuk men-setting banyak tipe. Kalau misalkan di sini ada 4 tipe outriggernya, bisa kita atur settingan. Ini adalah dynamic block yang model-model simple. Nah, kalau Ya, crane yang tadi Pak. kita praktekkan di sini, ini dynamic blocknya ini sudah dibilang masuk
kompleks ya. Tapi boomnya Hmm. tidak bisa panjang pendek, udah dikunci. Nah, contoh ini seperti dynamic block. Jadi kita pada saat mau narik radius, saya maunya radius berapa, dia akan ikut. Saya mau radiusnya berapa, misalkan saya ketik 60, dia akan ikut 60. Ini saya tarik turun ke bawah, itu bisa. Terus di bagian sisi yang dynamic block yang seperti ini saya jumpa Pak ya, ini saya nggak buat yang ini, kalau yang ini enggak. Ini lebih banyak lagi nih, ini kebetulan bahasanya masih bahasa-bahasa nih, ya. Misalkan kita setting di Baik. 23 meter, dia bisa. Bahkan kita bisa setting konfigurasinya beda. Konfigurasinya kita pilih lagi. Jadi di bagian sini misalkan kurang panjang bisa kita panjangkan. Bisa kita rotate juga. Jadi lebih instan gitu ya. Jadi kita nggak perlu banyak katalog kita buat-buat-buat. Saya punya dua, sebelah sini dua. Yang ini saya ubah lebih lebih panjang boomnya. Di sini nggak ngikut ubah. Jadi kayak gitu ya Pak ya. Nanti kita akan buat Pak. Tenang Pak. Nanti kita akan buat. Oh, baik, Kita Pak. akan eh, buatkan khususnya boom sama outrigger Pak ya. Nanti cycle pun bisa, boom, outrigger, cycle. Harusnya waktunya cukup. Yang lainnya Bapak sudah dapat konsepnya. Nanti lainnya Bapak buat library banyak pun bisa konsepnya. Konsep gimana cara memanjangkan otomatis manual seperti ini. Ini kan bisa manjang pendek nih Pak ya, manjang pendek. Terus bagaimana Iya, Pak. caranya untuk mengatur panjang boom 10 meter bagaimana, misalkan panjang boom 41 meter bagaimana, atau mungkin lebih tinggi lagi seperti apa. Itu udah enak, jadi untuk memudahkan kita, terus ngerotetnya pun juga di sini sudah ada nih Pak, tombol rotate. Sorry, rotate, mana rotate? Oh, enggak. Di sini saya nggak buatin rotate ini. Tanpa atas contohnya. Tanpa atas kita cuma mempunyai ini saja. Tanpa atas saya nggak buatin detail. Seperti ini saja. Ini kalau mau dibuatin detail bisa. Ya, karena yang lebih lebih dominan kan tampak samping ini untuk manjang pendek. Ini bisa bisa untuk manjang pendek, di bagian sini untuk tombol untuk rotate. Jadi kita bisa bisa rotate. Nah, gambar yang sunny, ini ada sunny. Ini tanpa atas. Tanpa atas. Ini dia full auto. Ini kita tarik, dia akan ikut juga kan. Ini dia akan ikut. Ini kita rotate. Nah, dia akan rotate juga. Bagian ini bisa di rotate juga langsung. Rotate sambil tarik pendek. Jadi lebih memudahkan. Tapi kalau untuk crawler, saya tidak menyarankan untuk narik seperti ini ya. Kurang lah, karena untuk crawler itu kan kita harus sudah setting panjang boom berapa ya. Jadi sebisa mungkin penting buat yang model visibility kayak tadi muncul klik 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 kliknya. Jadi kalau untuk crawler itu saya lebih lebih menyarankan dengan model yang seperti ini. Ini kan modelnya dia visibility disembunyikan di sini. Jadi udah fix lah panjangnya. Kalau untuk eh, kren yang ada apa ya teleskopiknya, boleh bisa saja sih. Tapi ini semua disetting sama mengikuti low chart yang ada. Oke, Oke, gimana? Pak. Tadi saya kirim gambar, Pak ya. Saya kirim gambar model seperti ini. Saya kirim model seperti ini. Terus filenya juga sudah ada. Filenya sudah ada. Nantinya kalau saya open filenya, itu hanya menampilkan gambar seperti ini. Ini gambar seperti ini sudah blok, ini sudah, ya intinya gambarnya seperti ini, satu-satuan. Gimana cara Bapak untuk gambar ini, ataupun gambar yang ini, Bapak buat semodel tiling seperti tadi. Jadi tilingnya seperti ini. Ini ke penggambaran di AutoCAD. Ini untuk intermezzo saja. Nanti Bapak boleh praktek, Bapak cek. Karena tadi kita berhubungannya sama tiling.
berhubungannya sama tiling tadi yang ini. Jadi kenapa harus tingginya seperti ini? Ini ada dasar semuanya. Boleh Bapak coba, ataupun Bapak menggunakan objek ini, mirip objek ini boleh silakan monggo biar sama nanti. Nanti objek ini tapi dibuatkan dia tiling per 15 derajat. Ya. Kalau di gambar ini per 15 ini Pak, per 15, 15, 15. Jadi ini nanti biasanya gambar ini nih saya tampilkan di sisi sampingnya untuk memperlihatkan seberapa besar gap yang terjadi atau touching yang terjadi terhadap konkrit ataupun terhadap tanah ya. Kalau misalkan objek sini sebelah sini lebih kecil, udah dipastikan dia nggak akan kena. Tapi kalau di bagian bawah lebih cenderung lebih besar, dia pasti akan kena. Ya, ya lebih ke gambarnya Pak ya. Lebih ke gambarnya bagaimana? Boleh nanti dipraktekkan dengan gambar apa adanya. Boleh gambar ini boleh bebas. Yang penting tujuannya dapat Bapak buatin per 15 derajat sampai 90. Jadi nanti kalau sampai ke 90 itu kurang lebih nanti ada berapa gambar itu saat. Jadi ya 90 bagi 15. Nanti saya mau lihat benar atau tidaknya, nanti bisa kelihatan dari cara penggambarannya. Paling seperti itu. Ya, untuk selection sudah bisa Pak ya. Kalau untuk selection tadi saya baru ajarkan basic yang namanya basic untuk zoom in, zoom out, terus selection. Nah, kadang saya kalau men-select itu kan hanya segini saja nih. Kadang kalau saya mencoba select contoh ya, select objek ini kan saya segini saja. Nah, jadi ini untuk selection ya mungkin kalau untuk yang belum paham selection, saya ada lingkaran 2, saya ada lingkaran 3 lah. Nah, selection itu ada 3 cara. Dengan cara diklik 1, klik 2, klik 3, hapus. Itu satu, butuh waktu lumayan lama. Cara kedua, tarik, arahkan mouse, kursor ke kiri, yang penting dia kena semuanya, dia baru bisa nyala, baru bisa dihapus. Tapi kalau dari sebelah kanan itu cukup segini saja sudah bisa menghapus. Jadi konsepnya gini, selection kalau saya arahkan ke kanan, dari kiri ke kanan warnanya cenderung biru. Tapi kalau dari kanan ke kiri warnanya hijau. Garisnya putus-putus, warnanya hijau. Kalau ke arah ke kanan warnanya biru, garisnya nggak putus-putus. Bedanya seperti ini. Saya mempunyai lingkaran, circle. Cara kalau blok menggunakan blok dari kiri ke kanan, jadi harus full. Segini nggak bisa ke select, segini nggak bisa ke select. Jadi harus full. Full, nah baru bisa. Atau nggak diklik. Kalau ada 10 berarti ada 10 kali klik. Ada 10 detik. Contoh di bagian sini. Di sini, kalau sudah terjadi seperti ini, saya mau menghapus tiga-tiganya, saya tinggal gini saja sebenarnya sudah selesai. Sedetik, 2 detik dapat. Tapi kalau konsepnya, oh selection itu harus kena semuanya. Dikecilkan dulu, arahkan ke kanan, terus diselect. Tarik lagi ke sini. Nah, jadi gitu. Ya, ya paling itu ya. Kurang lebihnya seperti itu saja. Nanti kita lanjut lagi. Gimana, Budian? Iya, Mas Zakir, boleh besok ya? Kita lanjut besok ya? Boleh, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Malam ini kita udah dapat terkait pemahaman konsep dari lifting plan apa saja yang harus diperhatikan, sudut pandang apa saja yang harus kita paham. Mm-mm. Terus bagaimana cara membuat blok. Iya, Detailnya besok kita mainkan ke dynamic block. Terus konsep perpindahan dimensi, nanti dimensi-dimensi di lifting plan ataupun apa di setiap drawing ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan sama-sama ya. Kadang ada yang menggambar dimunculkan semuanya, yang betul. mana itu nggak perlu dipakai, nggak perlu ditampilkan, memenuhi gambar saja ini dimensinya banyak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya cukup dimensi-dimensi penting aja yang harus kita tampilkan. Iya, biar Ya nggak untuk terlalu dimensi, crowded ya. betul. Betul, betul, Mas. Gimana Tadi dynamic teman-teman? blocknya, konsepnya sudah ada. Nanti kita kupas, kita pecahkan dalamnya ini bisa. Ya,
Oke, jadi Oke, besok kita lanjut ya. ya, dari saya malam ini Teman-teman, cukup. Kalau ada yang teman-teman mau gimana? ditanyakan silakan. Sudah ada yang ditanyakan teman-teman atau sudah oke? Halo teman-teman, Ya Mbak, saya masih ngikutin. sudah ngikutin, masih ngikutin? Ya, masih ngikutin. Habis ini aku minta tolong dikirim linknya. Saya akan belajar cepat ngikutin yang keterlambatan saya tadi, kekurangan kekurangan tadi saya. Boleh. Nanti saya kirimkan langsung recordingnya ya. Hari ini saya Ya, akan ya. kirimkan Jadi langsung besok recordingnya. Besok semoga besok pagi, nggak bisa ketinggalan, bisa mengadaptasi dari masalah yang hari ini, Mbak. betul. Hari ini langsung saya kirimkan nanti recordingnya kita. Nanti mungkin akses cepatnya, ya nanti saya akan langsung kirimkan aja langsung ke teman-teman ya untuk recordingnya hari ini. Kalau yang lain, teman-teman yang lain gimana? Pak Rozik, Pak Juna, Pak Angga, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan besok, teman-teman. Hari ini saya akan kirimkan recordingnya, jadi besok pagi bisa dilatih-latih sedikit. Kalau nanti ada yang mentok, besok bisa ditanyakan ke Mas Jakir. Ya, betul sekali Bu. Tugas saya itu aja tadi Bu ya. Tugas saya Iya. nanti buat bapak-bapak semuanya, rekan-rekan semuanya minta coba dicari buatkan saya tiling per 15 derajat. Untuk equipmentnya boleh yang tadi saya kirim di grup atau enggak boleh yang tadi. Yang penting objek horizontal vessel dibuatkan. Jadi saya pengen lihat seberapa bisanya gitu ya. Oke, Oke ya, paling itu aja teman-teman sih ya. Bu. Menarik ya, kelasnya lebih hidup karena teman-teman diminta untuk benar-benar stay tune dan juga aktif gitu ya. eh Kalau begitu besok kita mulainya sebentar. Saya nyalain kamera dulu, saya ikat rambut dulu ya. Nanti rambutnya soalnya saya acak-acak. Tadi tadi saya di sini sambil sambil kerja. Ya, jadi teman-teman besok kita kembali jam 7. Tugas yang dari Mas Jakir diselesaikan supaya kalau ada pertanyaan besok bisa ditanya. Gitu ya, teman-teman ya. Bang Juna juga hari ini kan tadi telat untuk join. Mas Angga juga tadi mungkin masih agak sedikit nggak dari awal bisa join. Jadi tugasnya tolong dikerjakan supaya teman-teman benar-benar bisa maksimal untuk ikut kelas ini. Ya, detail tugasnya. Oh, detail tugasnya Mas, bisa tolong diketik. Siap, nanti saya ketik di grup Oh ya, WhatsApp ya. diketik di grup aja. Soalnya nanti ini hilang ya, diketik di grup. Mas Jakir, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktu dan kepercayaannya. Besok kita ketemu lagi jam 7 malam WIB dan on time ya supaya bisa belajarnya bisa lebih cepat dan selesainya nggak terlalu malam. Gitu ya Mas Jakir, terima kasih dan izin ini saya